Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani harinya ya. Senang sekali saya Dr. Atika Novitasari menyapa Anda hari ini dalam acara podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin edisi ke-14 hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Nah, podcast kita kali ini akan selalu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan kali ini kita akan membahas tentang mengatasi GERD dengan gaya hidup yang sehat. Nah, sudah bersama kita di sini seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang cantik, energik, dan baik hati, Dr. Bernadette SPPD. Halo Dr. Bernadette, apa kabar dok? Selamat siang, baik dok. Lama nggak jumpa sama Dr. Atika ya? Iya, alhamdulillah kita jumpa di sini dalam acara Bincang Sehat ya dok, di podcast kita hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Bernadette sudah datang ke sini, meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita hari ini ya dok. Iya, terima kasih dokter. Iya, jadi hari ini kita akan membahas tentang GERD dok, di mana GERD ini atau biasa dikenal oleh masyarakat itu dengan bahasa penyakit lambung ya dok. Dan ini memang banyak sekali kita jumpai, terutama pada saat COVID kemarin, dan bahkan pasca COVID ini pun, apalagi dalam kondisi sosial ekonomi politik kita ini lagi nggak stabil ya dok, itu makin sering kita jumpain kasus-kasus GERD ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu penyebab, bagaimana mengatasinya, boleh minta tolong sama dokter menjelaskan kepada sobat sehat apa sih GERD itu dok? Baik, terima kasih. Jadi begini, kan kita tahu GERD itu sebenarnya singkatan dari gastroesophageal refluxitis. Yang namanya dia tuh ada reflux dari isi lambung menuju ke arah ke dalam kerongkongan ataupun daerah orofaring ataupun pada daerah saluran pernafasan yang nantinya bisa menimbulkan gejala. Seringkali masyarakat awam salah mengartikan antara GERD dengan gastritis, dok. Oh iya. Jadi kan kalau kita bilang gastritis itu memang dominannya permasalahannya di lambung. Sedangkan kalau GERD itu dominan masalahnya di bagian esofagus. Sekilas mirip tapi tidak sama. Nah, tapi kalau ditanya apakah ini hanya bisa berdiri sendiri atau bisa saling tumpang tindih? Jawabannya, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa saling juga terjadi dua penyakit ini dalam satu orang. Jadi bisa saling tumpang tindih antara satu sama lain. Oh gitu. Jadi penyakit GERD ini sebenarnya asal muasalnya bukan dari lambung ya dok ya? Jadi gini. Atau dia memang kelemahan esofagus gitu kan? Kemudian jadi keluar kayak gitu, reflux gitu. Oke, jadi kita kan harus tahu mengenai gimana mekanismenya, kenapa sih kok bisa jadi GERD itu dulu. Jadi ketika ada makanan masuk ke mulut kita, kemudian kan melewati kerongkongan atau kita bilang namanya esofagus, kemudian menuju ke daerah lambung. Nah, di antara esofagus sama bagian lambung ini ada semacam klep. Normalnya klep itu bisa membuka dan menutup, terutama jika ada makanan. Nah, pada pasien yang ada penyakit GERD ini, dia ini salah satunya bisa terjadi kelemahan pada klep tersebut. Jadi yang dia harusnya menutup, ketika sudah ada makanan dia tetap membuka atau dia klepnya lemah, sehingga makanan itu dari isi lambung bisa naik ke atas. Nah, dari lambung itu kan kita tahu nih, lambung itu tuh pH-nya cukup asam. pH-nya lambung itu sekitar 1 sampai 2. Jadi, sedangkan esofagus itu kan cuma dilalui makanan. Nah, itu pH-nya biasanya cuma 4 sampai 6. Jadi, ketika ada reflux dari isi lambung yang pH-nya 1 sampai 2 itu ke bagian atas. Nah, terutama karena klepnya ini nggak nutup bagus atau terjadi kelemahan pada tonus klep tersebut, membuat jadi isi lambung itu naik ke atas ke tempat esofagus yang dia tuh sebenarnya hanya bisa mencakup pH 4 sampai 6. Tapi dia terkena makanan dari isi lambung yang pH-nya 1 sampai 2. Itu yang mulai menimbulkan gejala kayak ada rasa terbakar, nggak enak di dada dan sebagainya. Jadi memang permasalahannya ada di bagian klepnya tersebut. Oh gitu ya dok.
Jadi sebenarnya nih dok, penyebab utama GERD ini apa sih jadinya? Nih, kalau kita bilang penyebab utama GERD bisa berbagai macam ya. Kalau kita bilang sama penyebab ataupun faktor resiko. Yang pertama adalah gangguan mekanik itu sendiri, struktur itu sendiri. Yang misalnya karena ada seperti pasien obesitas ataupun terbentuk seperti hernia hiatal. Jadi masuknya atau terdorongnya rongga lambung itu terdorongnya lambung itu ke bagian rongga dada yang menyebabkan terjadi peningkatan tekanan intraabdomen atau tekanan dalam perut itu tersebut yang membuat jadi adanya refleks tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor dari gaya hidup, baik itu berupa makanan, minuman atau pola aktivitas sehari-hari yang nantinya kurang bagus yang bisa membuat kelemahan dari tonus tersebut ataupun mengiritasi lambung. Dan yang ketiga sebenarnya kalau kita bilang ada faktor genetik, tapi faktor genetik itu hanya berpengaruh pada nanti terapi saja, dokter. Gitu. Oh, gitu ya dok. Jadi penyebab utama GERD itu tadi yang awalnya itu memang kelemahan otot itu tadi dok ya, karena ada pengaruh yang makanan-makanan itu tadi, gaya hidup. Nah, itu yang bisa menyebabkan reflux itu tadi. Betul, paling sering penyebab utama GERD itu adalah karena bukan bawaan tapi didapat karena pola gaya hidup yang kurang tepat, lebih tepatnya. Iya dok, baik. Nah, terus apa aja nih dok gejala-gejala dari GERD ini yang harus kita waspada nih dok? Yang harus diwaspadai ya. Jadi kalau kita bilang gejala, kan dia di daerah esofagus tuh ada gejala esofageal. Itu gejalanya cukup tipikal. Kita bilang gejalanya cukup khas. Paling sering adalah rasa terbakar di bagian dada yang karena tadi isi lambung dia naik ke bagian esofagus yang membuat rasa terbakar di dada. Ataupun ada yang namanya regurgitasi. Jadi ke manifestasi klinisnya itu dia ada rasa pahit atau asam di bagian lidahnya tersebut, itu yang khas. Nah, sisanya gejala-gejala lainnya atau gejala esophageal itu sifatnya nggak khas. Kalau kita tanya, gejalanya bisa berupa kadang-kadang pasien tuh mengeluhkan ada batuk nggak sembuh-sembuh, kemudian ada rasa sesak nafas, terkadang bisa muncul seperti perdarahan pada saluran cerna, ada penurunan berat badan, terus kemudian ada rasa nyeri dada, itu bisa sebenarnya gejala-gejala yang tidak khas dari gejala GERD tersebut. Setiap orang bervariasi, tidak sama setiap orang. Dia gejalanya atipikal kalau kita bilang. Oh iya, jadi ini dok, banyak banget juga yang pasien GERD itu dia merasa keluhannya itu seperti sakit jantung ya dok. Jadi kayak nyeri dada, tembus ke belakang, terus nanti rasa berdebar-debar, tangan kaki itu bahkan bisa sampai dingin gitu. Nah itu emang GERD ya dok ya itu? Nah, jadi gejala GERD itu bisa dibilang hampir mirip dengan penyakit jantung. Nah, biasanya kita membedakan dari anamnesis sama pemeriksaan fisik. Kalau dari sekilas anamnesis, biasanya untuk GERD itu dominannya rasa nyerinya tuh seperti terbakar, seperti terdakar atau seperti silet. Sedangkan kalau misalnya pada penyakit jantung, nyerinya dominan tuh seperti kayak ditindih dan dia juga bisa menjalar. Umumnya menjalarnya bisa ke bagian tangan, ke bagian rahang, ataupun ke bagian punggung. Nyerinya utama di sebelah nyeri dada kiri. Itu kalau dari khasnya nyeri dada sendiri ya. Nah, kemudian gejala yang lain itu ada bisa juga ketika kita berikan terapi obat lambung. Untuk GERD ini biasanya keluhan tersebut akan berkurang sebanyak 50%. Sedangkan keluhan bagian jantung itu biasanya tidak bisa berkurang karena penyebabnya kan bukan gara-gara asam lambung tersebut. Nah, akan lebih baik ini untuk para sobat-sobat di rumah. Jika memang ada keluhan-keluhan yang seperti tadi disebutkan, untuk memastikan nih, apakah itu memang ke arah penyakit lambung atau bukan, akan lebih baik kontrol dulu. Nanti pasti akan kita melakukan pemeriksaan dan nanti kita bisa arahkan itu apakah itu memang penyebabnya adalah GERD atau penyakit lambung lainnya, atau dia adalah dari penyakit jantung. Oh ya dok,
paling tidak kita lakukan rekam jantung gitu ya dok ya. Itu salah satu screening yang juga bisa dilakukan itu. Iya. Oke dok. Nah terus ini ada juga nih dok keluhan kayak gejala kayak orang masuk angin ya dok, ini banyak banget. Masuk angin kembung. Jadi kalau udah dikasih minyak angin, udah dikerokin itu kayak udah enakan aja. Itu apa gejala GERD juga ya dok? Baik, rasa kembung itu kan juga bisa dari refluksnya isi lambung ya, atau pasien tersebut kebetulan memakan makanan yang mengandung gas seperti kayak ubi, brokoli, kembang kol. Di dalam makanan tersebut ada kandungan rafisosanya yang nanti dia ketika masuk ke dalam usus bisa dicerna dicerna oleh enzim berubah menjadi gas. Gas itu yang menyebabkan rasa bloating, rasa kembung, kayak gitu penuh ya, dok, ya? di bagian perutnya tersebut. Mengenai kerokan bisa berguna atau tidak itu relatif ya setiap orang ya. Yeah. Tapi memang dengan rasa bloating itu bisa terjadi karena adanya gas pada lambung tersebut. Oh, jadi yang rasa kembung itu tadi dok gara-gara karena mungkin makanan itu tadi ya? Betul. Atau bisa juga kalau misalnya telat makan gitu dok? Oke, kalau telat makan juga bisa, ya, dok, sama. ya? Itu juga bisa mengiritasi lambung. Jadi kan banyak banget faktor yang bisa menyebabkan atau mencetuskan refluksnya isi lambung, baik itu dari faktor makanan, gaya hidup, aktivitas, tidur, itu semua banyak banget yang bisa menyebabkan refluksnya isi lambung Bahkan tersebut. Stres juga ya dok? Stres Banyak salah pikiran satunya kayak juga. gitu ya, itu kayaknya lebih banyak banget yang Betul ngeluh banget. seperti itu. Ya, stres juga salah satu yang berpengaruh. Kita bilang masalah psikosomatis itu juga bisa sangat-sangat berpengaruh. Bahkan menurut saya stres itu malah lebih tinggi dok daripada yang lain karena kadang-kadang saya sendiri merasakan ya dok ya, kalau misalnya lagi ada yang dipikir, ada yang apa, tiba-tiba itu kayak rasa nggak enak aja perut. Kalau mau dibilang nyerul hati sih enggak, cuman kayak akhirnya kayak orang bersendawa gitu dok, kayak orang masuk angin, pegel-pegel badan. Nanti kalau udah dipijit-pijit itu enakan kayak gitu. Memang, karena gini, kita tahu ada yang namanya brain gut axis. Brain di sini bagian masalah psikosomatisnya, gut di sini berpengaruh dalam hal saluran pencernaan, sistem pencernaan. Jadi ada aksis yang menghubungkan antara saluran pencernaan dengan bagian otak. Sehingga jika nanti nih ada masalah di bagian ada faktor psikis, baik itu cemas, depresi atau apapun itu, dia bisa mempengaruhi ke arah saluran pencernaan. Ataupun sebaliknya, dari bagian saluran pencernaan pun juga bisa mempengaruhi bagian otak. Jadi dia bisa saling bersinggungan antara satu sama lain. Oh gitu dok ya, berarti ini pengaruh juga ya dok sama kualitas tidur ya? Jadi GERD-nya ke kualitas tidur, terus tidurnya juga mengganggu, bisa jadi GERD gitu? Betul banget. Jadi pola tidur yang kurang tepat ataupun itu bisa menyebabkan gangguan GERD, ataupun dari GERD sendiri bisa mengganggu kualitas tidur. Contoh nih, GERD itu ketika dia kebetulan nih gejalanya berat sehingga menimbulkan refluks. Yang paling berbahaya adalah ketika malam terjadinya refluks tersebut yang menyebabkan timbulnya gejala refluks atau gejala seperti nyeri dada terbakar, tidak enak di bagian dada, itu terkadang pada saat malam hari bisa sampai mengganggu aktivitas tidur pasien. Atau pola tidur pasien yang kurang bagus juga bisa mencetuskan gejala GERD. Contoh, jadi kita tahu bahwa ketika makanan masuk, itu di lambung itu kan dicerna, itu bisa bertahan sekitar 3-6 jam di sana. Nah, oleh sebab itu kenapa pasien yang habis makan itu disarankan baru tidur itu dengan jeda waktunya adalah 3 jam dari setelah makan. Itu minimal ya dok ya? Ya, itu minimal. Jadi terkadang jika nanti polanya kurang tepat, misalnya habis makan langsung tiduran, itu kan gaya gravitasinya kan berbeda itu. Jadi makanan beresiko refluks ke bagian atas. Atau yang kedua adalah pola hidup yang kurang tepat. Misalnya pola tidur yang sering tidur terlalu malam ataupun jam tidurnya kurang. Kita sarankan kalau tidur sekitar 6-8 jam sehari gitu. Oh iya dokter. Jadi
pengaruhnya besar banget ya dok ya untuk terjadinya GERD juga ya untuk kualitas tidur ini. Betul, betul. Mungkin kalau misalnya nih kemalaman nih banyak banget kan dok, ini termasuk kita yang medis kan kadang-kadang nih habis praktek lapar gitu ya. Mungkin kalau disarankan untuk posisinya agak setengah duduk mungkin ya dok. Kalau ini Betul. Jadi bagi setelah makan gitu loh setelah maksudnya. makan, ya. Jadi akan lebih baik posisinya itu jangan berbaring dulu dok. Oh gitu. Soalnya kalau berbaring kan kayak gravitasi ke bawah ya dok. Iya. Nanti itu malah jadi memicu adanya refleks dari isi lambung itu ke atas dok. Disarankan paling nggak 2-3 jam lah dok untuk jeda dari setelah makan terakhir itu ke berbaring. Karena pola hidup yang tidak tepat. Jadi begini, orang yang normal pun dengan pola hidup yang tidak tepat ini bisa mencetuskan GERD. Iya. Dan orang yang sudah terkena GERD dengan pola hidup dan pengobatan yang baik itu bisa menyembuhkan GERD. Jadi memang pola hidup itu yang paling utama dok. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya bukan penyakit ya dok sebenarnya. Jadi karena pengaruh pola hidup aja ya. Kalau penyakit termasuk penyakit dok. Oh, termasuk penyakit juga. Termasuk penyakit karena ada iritasi di bagian. Jadi kan GERD itu kalau nanti secara histopatologinya kan ada yang NERD, memang nggak ada kerusakan di mukosanya. Tapi ada juga nanti yang ketika endoskopi itu ada namanya esofagitis. Jadi ada peradangan pada bagian mukosanya itu terkadang bisa sampai menimbulkan erosi atau luka tersebut dok. Jadi memang ini memang penyakit yang kita bilang gejalanya bervariasi antara orang, antara setiap orang. Tapi dia dengan gaya hidup dan pola hidup yang sehat itu bisa kita hindari ya dok ya. Bisa dihindari dan bisa sembuh. Oh, bisa sembuh. Nah yang penting yang itu dok, bisa sembuhnya. Nah terus nih dok, kita kan ngomongin tentang gaya hidup ya. Terus gaya hidup yang seperti apa sih yang membantu mengatasi GERD ini? Jadi gaya hidup yang pertama otomatis harus untuk makanan ya. Kita tahu bahwa yang paling utama, yang paling sering salah satu selain dari faktor psikologi atau psikosomatis tersebut, yang paling sering mencetuskan GERD adalah dari faktor makanan. Yang pertama dulu nih, saya izin jelasin satu-satu ya supaya nanti kan enak ya. Iya dok. Makanan karbohidrat. Kita sarankan makanan jangan terlalu tinggi karbohidrat atau jangan malah nol. Kan terkadang ada tuh yang diet ketogenik atau diet yang sampai karbohidratnya nol. Nah, pada penderita GERD atau pada orang-orang kita sarankan jangan dibuat keterusan. Karena kita tetap membutuhkan karbohidrat setiap hari untuk kita beraktivitas dan untuk kita mendapatkan energi. Karbohidrat yang disarankan adalah 40-60% dari total kalori. Nah, tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan berat badannya, aktivitas fisiknya, kegemukannya, dan beberapa faktor yang lain. Itu nanti kita konsulkan ke dokter gizi. Tapi untuk perhitungannya akan lebih baik buat jumlah karbohidrat itu sekitar 40-60% kalau dari jumlah total kalori setiap hari. Dan kalaupun mau diet atau mau mengurangi makanan pun, ambil yang 40%-nya itu. Kan 40-60%, ambil yang batas bawahnya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makan makanan yang berlemak. Nah, makan makanan berlemak ini dia ketika masuk ke lambung itu bisa nanti memicu terjadinya kelemahan pada sphincter otot sphincter esofagus tersebut dan juga menyebabkan reflux, dan dia juga bisa mengiritasi lambung. Nah, kalau misalnya berarti lemak nggak boleh kah dok? Nah, kalau ditanya kayak gitu nanti jawabannya adalah lemak tetap harus boleh ada. Sekitar 20-25% dari total kalori. Dan kalaupun ditanya, kita pasti akan sarankan lemak yang disarankan bagi penderita GERD ataupun dari orang normal adalah lemak yang mengandung banyak kaya akan omega 3, omega 6 ataupun omega 9. Itu yang kedua. Untuk protein tidak ada masalah. Protein tidak terlalu berpengaruh, tetap harus ada proteinnya, tapi untuk protein tidak ada hal yang khusus. Kemudian yang berikutnya adalah gula. Gula ini yang makanan yang tinggi gula atau karbohidrat sederhana atau yang gula tinggi seperti gula batu, gula pasir, high corn syrup. High corn syrup itu paling sering ada di minuman kemasan, di jus kemasan. Itu cukup banyak high corn syrupnya. Nah, ketika dia masuk ke dalam lambung,
itu kan bisa meningkatkan gula darah dengan cepat. Dan ketika dia bisa meningkatkan gula darah dengan cepat, dia bisa meningkatkan tekanan osmotik. Jadi tekanannya lebih tinggi, sehingga dia tuh ketika diserap di usus 12 jari itu cukup sedikit, dan dia langsung masuk ke kolon, ke bagian usus besar. Nah, di usus besar itu, dia oleh bakteri kolon tersebut itu akan mengeluarkan enzim neurohormonal yang nantinya enzim tersebut bisa melemahkan dari tonus atau klep tadi tersebut, yang menyebabkan terjadinya iritasi lambung. Oleh sebab itu, untuk makanan yang tinggi gula seperti cake, kue, kita tidak terlalu anjurkan, kita tetap boleh, tapi porsinya adalah kalaupun mau pakai gula ya, itu kurang dari 5% dari total kalori setiap hari. Jadi boleh tetap ada, tapi tolong jumlahnya dibatasi. Ataupun makanan-makanan yang pedas, ini biasanya tidak berhubungan langsung dengan klep tersebut, tetapi lebih ke arah mengiritasi lambung karena ada kandungan kapsaisinnya tersebut. Nah, itu yang pertama dari pola hidup adalah dari makanan. Yang kedua dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu tetap ya, orang normal ataupun dari penderita GERD sendiri kita sarankan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 150-300 menit setiap minggunya, entah itu berupa jalan kaki, lari dan sebagainya. Tapi khusus untuk penderita GERD, kita sarankan olahraganya jangan sampai ada yang kayak membuat kepala tuh kayak di bawah, kayak jungkir balik tersebut, seperti kayak break dance atau misalnya yoga, kayak sampai kepala yang di bawah. Itu kita sarankan jangan dulu, karena itu nanti bisa memicu refleksnya dari isi lambung tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pola hidup yang kalau bisa tuh yang tadi tuh setelah makan jangan langsung tidur, karena nanti bisa memicu isi refleks dari lambung tersebut. Dan harus istirahat yang cukup. Dan kalau memang sudah terdiagnosis GERD, akan lebih baik berkonsultasi dengan dokter untuk kita berikan terapi. Karena terapi ini yang sangat amat merupakan tata laksana utama untuk penderita GERD, untuk kita bisa mengurangi inflamasi yang ada di bagian esofagus ataupun di bagian lambung, dan nanti mencegah adanya komplikasi-komplikasi dari GERD tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin hindari faktor pemicu terutama seperti stres. Itu jika nanti kalau memang sudah ada faktor resiko, misalnya pasien tersebut mudah stres, mudah cemas, atau ada gangguan yang lain, kita biasanya bisa konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatik, atau jika di sini misalnya di Kalimantan Selatan belum ada, kita berkoordinasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi GERD ini terkadang kita tidak hanya di bagian penyakit dalam saja, kita juga berkonsultasi baik ke ahli gizi ataupun ke bagian dokter spesialis kedokteran jiwa tersebut untuk tata laksana yang lebih komprehensif pada pasien tersebut. Oke, kayaknya makanan sih yang banyak ya dok ya, yang ngaruh banget kayak gitu, sama ya faktor yang psikis itu. Nah kalau untuk makanan nih kadang-kadang orang males nih dok, ngomong aduh kalori ngitung gitu. Simpelnya aja deh dok, gimana sih cara yang bagus kayak gitu untuk program makanan ini yang untuk pasien GERD ini? Baik, jadi kan kalau kita bicara mengenai makanan, ada nanti yang namanya isi piringku. Itu yang terdiri dari nasi ataupun karbohidrat lainnya, protein, buah-buahan, serat, itu semua harus ada. Mengenai jumlah perhitungannya sebenarnya setiap orang tuh berbeda-beda dok. Karena tergantung dari satu, apakah dari berat badan dan tinggi badannya, itu kan nanti bisa dilihat itu. Pasien itu dia berat badannya kurang, ataupun normal, ataupun obesitas. Nah, kondisi obesitas yang memang bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen dan memicu GERD tersebut, itu harus kita mulai kurangi berapa persen dari total kalori tersebut, dengan harus ada karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang memang di porsi makanan tersebut harus ada yang tadi itu termasuk dalam isi piringku, tetapi memang jumlah kalori itu berbeda-beda karena harus kita sesuaikan dengan setiap orang. Akan lebih baik jika nanti memang mau kontrol nih, bagusnya dikoordinasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam
dan nanti kita bisa koordinasi dengan dokter ahli gizi, Dok. Karena memang khususnya nih untuk penderita yang GERD memang harus sedikit hati-hati soal makanan. Karena banyak banget faktor makanan yang bisa memicu GERD tersebut, Dok. Oh iya, baik Dokter Bernadette. Jadi kalau sudah nih terjadi GERD nih ya Sobat Sehat, itu disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam dan ke dokter gizi. Nah kalau untuk kasus-kasus yang mengalami emosional atau depresi atau gangguan kecemasan, itu boleh konsul ke dokter spesialis penyakit dalam. Apa tadi dokter? Konsultan psikosomatis. Oh itu ada ya dok ya sekarang ya dok? Di tempat kami ada yang lagi sekolah dok, tapi belum gitu. selesai. Nanti kalau sudah selesai kita pasti akan bisa koordinasi ataupun kerjasama. Oh gitu dok. Nah kalau misalnya belum, ya boleh kita konsulnya ke psikologi ya dok ya, psikolog atau ke dokter kesehatan jiwa. Oh iya baik dokter. Nah terus ini cara identifikasi makanan yang dapat memicu GERD dok. Bagaimana caranya? Baik, jadi sebenarnya identifikasi makanan itu yang tadi sudah saya sebutkan. Makanan yang tinggi lemak, makanan yang pedas, makanan yang mengandung gula tinggi, ataupun high corn syrup tersebut yang biasanya ada pada minuman kemasan seperti jus, ataupun makanan-makanan yang bisa mengandung banyak gas seperti ubi, brokoli, atau kembang kol, itu memang untuk pada pasien GERD akan lebih baik dikurangi dulu. Karena semuanya bisa memicu bisa mengiritasi lambung atau menyebabkan kelemahan pada klep yang tadi antara esofagus dan juga lambung tersebut. Jadi akan lebih baik dihindari dulu pada pasien GERD. Gitu. Oh iya dokter. Nah terus nih kalau misalnya udah semua ya dok ya dilakukan, jadi kayak misalnya udah tidurnya udah bagus kayak gitu, stresnya juga udah mulai dikurangin, makanan juga udah dijaga, olahraga bahkan sudah mulai rutin berolahraga kayak gitu dok setiap harinya. Nah jika keluhan GERD ini masih ada, itu gimana caranya dok? Baik, otomatis kalau keluhan masih ada, kita harus ke dokter ya. Nah ini Sobat Sehat ini juga khususnya untuk dokter-dokter yang ada di Vaskes pertama ataupun di tempat yang mungkin agak sedikit jauh dari tempat rumah sakit dokter spesialis. Jadi ada yang namanya GERD-Q. GERD-Q itu adalah kuesioner yang nanti ada terdiri 6 pertanyaan. 4 pertanyaan mengenai gejala dan 2 pertanyaan mengenai dampak yang dirasakan oleh pasien. Nanti dia tuh ada scoring-scoringnya. Kalau misalnya skornya lebih dari sama dengan 8, 80% dari pasien tersebut yang skor GERD-nya lebih dari sama dengan 8 itu cenderung ke arah GERD. Nah, jadi kalau misalnya nanti dokter-dokter yang kebetulan mendapatkan pasien tersebut dan kita hitung GERD-nya adalah sama dengan lebih dari sama dengan 8, bisa dilakukan terapi blind PPI terlebih dahulu. PPI itu proton pump inhibitor seperti omeprazol ataupun lansoprazol ataupun golongan asal-asal yang lain seperti itu. Berikan terapi selama 2 minggu dok. Nah nanti setelah 2 minggu minta pasiennya kontrol lagi dok. Tanyakan ke pasiennya apakah gejalanya 50% berkurang atau tidak. Jika gejalanya berkurang 50%, itu kita bilang pasien itu ke arah GERD. Nah, kalau sudah begitu jangan di stop dok. Kan sudah benar tuh, pasien itu sudah merasakan enaknya, merasakan gejalanya membaik sebanyak 50%. Lanjutkan terapi itu sampai 8 minggu dok. Jadi nanti karena terapi GERD, karena seringkali pasien itu setelah 2 minggu diberikan terapi PPI dosis tinggi, dia kembali merasa enakan, kemudian di stop obatnya. Nah, pada kasus yang kita kecurigaan karena GERD sudah terjadi inflamasi, untuk mengatasi inflamasi ataupun peradangan tersebut itu membutuhkan memang waktu lama sekitar 8 minggu dok. Sehingga kalau dokter langsung memutuskan dalam waktu 2 minggu, nanti gejala tersebut akan bisa berulang. Jadi akan lebih baik setelah dokter memastikan gejalanya itu memang membaik dengan PPI, dengan obat PPI tersebut sebanyak 50%, dilanjutkan dulu selama 8 minggu. Nanti kalau memang ternyata dalam waktu 8 minggu itu tetap masih gejalanya berlanjut, bisa dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam yang nanti kita akan konsultasikan ke bagian gastroenterohepatologi
Karena kita membutuhkan namanya pemeriksaan endoskopi. Karena kalau sudah dengan terapi obat tidak membaik, kita membutuhkan pemeriksaan endoskopi tersebut. Begitu, Dok. Oh iya, gitu ya dok ya. Jadi jika tidak membaik dok ya, jadi perlu kita konsulkan lagi lebih lanjut ya dok untuk dilakukan endoskopi. Nah, ada nggak dok seperti terapi? Ini kan masalahnya kan tadi GERD itu kan ada di bagian esofagus ya dok. Ada nggak terapi seperti operasi gitu mungkin dok? Baik, jadi kita tahu untuk operasi itu kan tergantung ada faktor resiko, ada juga untuk yang terapi untuk yang menguatkan dari sphincternya tersebut. Iya. Biasanya operasi itu dilakukan pada pasien pasien obesitas yang dimana penyebab GERD-nya itu karena obesitas, tapi obesitasnya nggak teratasi, jadi dilakukan bariatric surgery atau pengecilan lambung, dimana nanti makanannya yang masukkan juga lebih sedikit, kalori yang masuk sedikit, dan itu bisa membuat berat badan pasien lebih turun, kembali normal, yang nantinya bisa memperbaiki gejala GERD. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah operasi untuk yang misalnya funduplikasi tersebut ya, untuk menguatkan dari sphincternya tersebut. Nah, ini sebaiknya kita itu KIE pasiennya benar-benar dok sebelum operasi. Karena seringkali pasien setelah melakukan operasi funduplikasi tersebut, dalam waktu jangka panjang itu bisa muncul lagi, terutama bila pola hidupnya tidak bagus lagi. Jadi gejala ini bisa berulang lagi. Jadi yang dari yang klubnya awalnya sudah kuat tersebut, dengan pola hidup yang kurang bagus lagi nih, misalnya nih, banyak makan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, makannya yang pedas, berlemak, dalam waktu jangka panjang lagi bisa menyebabkan klep itu lemah dan memicu gejala GERD tersebut. Jadi kalau ditanya operasi itu ada, tapi tetap kita harus edukasi pasiennya dok. Jangan sampai nanti setelah operasi enakan kita nggak edukasi baik-baik mengenai dietnya, pola hidupnya, kembali lagi gejalanya. Itu seperti ya muter-muter terus tuh, kurang bagus ya buat pasien. Oh iya dok, sudah biayanya mahal ya dok ya? Iya. Udah gitu kita kurang meng-KIE, jadi pasiennya juga tidak aware kayak gitu ya dok. Betul, ya, dokter. sama kondisinya. Oke, nah terus dok di iklan-iklan nih pada banyak ya dok ya, seperti suplemen katanya, terus makanan yang bisa ngebantu nih mengatasi GERD kayak gitu. Kira-kira suplemen seperti apa sih dok yang bagus untuk pasien GERD seperti gini? Baik, terima kasih dok. Suplemen ya. Kalau kita bicara mengenai suplemen kan banyak ya. Kita harus tahu dulu isinya apa. Ini sama seperti kayak obat lambung yang isinya ada 2 bloker, antasida, sukralfat. Kan cukup banyak mekanisme kerjanya. Iya. Jadi untuk suplemen akan lebih baik kita pastikan dulu dok isinya apa dok. Kebetulan itu kan kita jika memberikan terapi pada pasien, kita harus ada evidence based dok. Nah, akan lebih baik jika ada iklan-iklan tersebut dipastikan dulu evidence base-nya gimana dok. Karena kalau misalnya kita asal nih memberikan terapi bersama pasien, suplemen dan sebagainya, nanti malah jadi buah si malakama dok. Ada komplikasi yang lain ataupun komplikasi jangka panjang pada pasien itu dok. Jadi akan lebih baik jika mau memberikan terapi, kita lihat dulu evidence base-nya dari suplemen tersebut, ada nggak sudah jurnal-jurnalnya ataupun yang lain dok, begitu. Kadang-kadang kan nih sobat sehat ini dok ya, kadang melihat nih di TV, tahu-tahu nih ada jahe gitu, terus mereka beli, itu emang bagus ya dok ya buat GERD ini? Jadi kayak bumbu dapur seperti jahe, kunyit, memang untuk sampai saat ini kol kunyit ya, itu sudah dibuktikan secara ilmiah memang bisa membantu memperbaiki gejala. Nah, termasuk jahe pun walaupun belum banyak, tapi juga termasuk sudah lebih baik untuk memperbaiki gejala. Jadi itu memang beberapa penelitian sudah bilang itu bagus. Tapi jika murni ya dok ya, karena terkadang kan kalau jahe yang dijual di pasaran dicampurnya sama gula, sama susu, malah gula sama susunya ya dok ya, malah ngemicu lagi kayak gitu ya dok ya. Nanti, dok. Ya ngomong-ngomong tadi dok tentang gula nih, tentang kopi sama susu. Itu emang kopi susu itu paduan yang bisa membuat GERD ya dok ya? Maksudnya memicu lah. Oke, kita bicara satu-satu dulu secara terlepas. Kopi itu mengandung kafein.
Sebenarnya kalau ditanya, dok boleh nggak dok minum kafein atau kopi setiap hari? Boleh, asalkan dosisnya kurang dari 200 gram per hari. Atau bahasanya sekitar 1 cangkir gelas per hari. Itu kita sarankan, kita ya kalau bisa jangan lebih, karena kandungan kafein itu bisa mengiritasi lambung dan bisa memperlemah tonus otot tersebut. Apalagi dicampur dengan susu plus gula atau susu kental manis ataupun susu yang lain. Nah, kita tidak itu akan semakin meningkatkan kalori, meningkatkan gula, dan tadi sudah disebutkan bahwa makanan yang tinggi, minuman yang tinggi gula tersebut bisa memperlemah dari klep tersebut. Jadi kalau ditanya, kalau kopi aja boleh, tapi cuma 1 gelas per hari. Tapi kalau campur susu, berbeda lagi nanti kasusnya. Malah tambah ya dok ya? Iya. Enak, tapi habis itu kembung. Iya, betul banget dokter. Oh iya. Nah terus nih dok, ada juga kayak suplemen probiotik ya dok, nih lagi rame ya. Itu kalau yang kayak iklan di radio, itu tuh ada yang namanya Pro M1 lah, macam-macam. Bahkan kita juga kan kayak di apotek-apotek tuh kan banyak tersedia ya dok probiotik. Apakah itu Elbio, Interlac, atau sejenisnya ya dok. Nah itu memang sangat ngebantu dok untuk GERD ini. Baik, jadi probiotik itu kan ada 2 ya. Ada yang membantu motilitas usus supaya lebih bagus, atau yang 2 pada kasus diare dia bisa memperlambat ataupun motilitas usus tersebut dok. Jadi untuk yang kandungannya seperti Lactobacillus bakteri tersebut, dia bagus untuk motilitas usus. Tapi ada juga kandungan Lactobacillus yang nanti bisa memperlambat motilitas usus, itu akan sebaiknya jangan dok. Jadi kita harus tahu dulu kandungannya apa dok. Oh jadi tidak semua probiotik Betul, ya dok ya? Jadi harus tahu dulu kandungannya apa dok. Kalau dia bagus atau tidak, kalau memang itu untuk memperbaiki motilitas usus, itu bagus dok. Tapi sebenarnya tanpa probiotik itu pun sendiri, saat kita mencerna makanan, tubuh kita tuh ini mencernanya kalau bisa jangan mencerna yang makanan ataupun makan mengunyah. Yang disarankan bagi penderita GERD itu kan sekitar 30 kali. Memang nggak enak ya, lama banget ya. Tapi percaya atau tidak, dengan tidak perlu ada suplemen apapun, sebenarnya secara normal tubuh kita nih ketika kita mengunyahnya bagus, enzim pencernaannya bagus, tubuh kita tuh ketika makanan masuk, enzim pencernaan itu akan bekerja. Dia akan bekerja dengan baik, sehingga untuk seperti probiotik seperti itu tidak diperlukan. Karena tubuh kita sendiri itu sudah diberikan anugerah untuk mengeluarkan enzim pencernaan yang sudah bagus dok. Seperti itu. Oh iya, betul banget dokter. Jadi sobat sehat itu penting banget ya mengunyah makanan itu sampai halus agar kerja enzim pencernaan di dalam lambung itu bekerja dengan semaksimal mungkin ya dok ya. Dan juga ya ada juga kan istilah yang makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu sangat bagus ya dok ya untuk penderita GERD ini. Betul banget. Prinsipnya adalah jangan makan terlalu banyak sampai perutnya penuh. Apalagi kan sering tuh kalau kita misalnya ada makanan kondangan dan sebagainya, kita makan sampai perut penuh. Itu tidak disarankan untuk menderita GERD. Yang disarankan adalah makanan yang porsinya kecil. Tapi sering. Jadi yang penting perut itu terisi dengan kandungan kalori yang cukup, entah itu baik karbohidrat, protein ataupun lemaknya. Seperti itu dok. Oke. Jadi makanan tetap harus sehat ya sobat sehat. Makanannya tetap harus sehat. Kemudian makannya juga pelan-pelan, dikunyah dulu. Terus juga nggak boleh sampai kekenyangan, secukupnya aja. Mungkin kalau untuk yang sudah GERD itu porsinya sudah sedikit-sedikit lah makannya, nggak usah terlalu full atau kenyang seperti itu. Nah terus bagaimana sih dok cara mengelola stres ini supaya GERD ini nggak memburuk ya? Betul, pengelolaan stres itu yang pertama nih, kita bicara mengenai rohani dulu kalau masalah stres ini. Iya dok. Mendekatkan diri. Iya, mendekatkan diri. Kita tahu bahwa setiap orang itu kan punya masalah ya. Nggak cuma pasien-pasien pun, saya pun sendiri pun juga, kita nggak munafik, kita pasti sendiri juga punya masalah. Tapi akan lebih baik jika kita punya masalah, kita tuh lebih banyak berserah diri, kita berpasrah, sama kita banyak berdoa. Itu yang pertama. Dari sisi rohani dulu nih. Iya, yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi seperti
ketika ada masalah, biasanya kalau kita ada stres nih, ada faktor pemicu, kita lagi diburu deadline atau apapun itu, tarik nafas, hembuskan, banyak minum air putih, dan kita memang dan memang faktor psikologis ini terkadang jika memang dengan terapi kognitif behavioral terapi tidak membaik, kita terkadang harus konsul atau koordinasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa, ataupun yang tadi dokter spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis bila nanti di Banjarmasin ini sudah ada. Karena nanti memang jika gejalanya memang berat, memang kita membutuhkan obat-obatan tersebut untuk bisa mengurangi gejala tersebut. Karena jika tidak, gejala GERD pasti akan terus berlangsung. Jika nanti masalah dari bagian psikologis tersebut belum ditangani, gejala GERD tetap akan bisa terus berlangsung. Seperti itu, Dok. Oh, begitu. Terus juga penting juga ya Sobat Sehat, untuk yang udah mengalami GERD, mungkin keluarga-keluarganya juga itu harus apa itu Dok, memberikan support gitu ya Dok ya, untuk dukungan gitu supaya masalah-masalah yang ada itu bisa teratasi dengan baik ya. Betul kayak gitu ya Dok ya. Terus tidur juga harus cukup ya Dok gitu. Tidur cukup, dan juga kalau bisa jangan begadang terlalu malam. Oh, janganlah begadang, kata dokter Bernadette. Ada juga kan Dok yang tidurnya itu kurang tapi berkualitas. Apakah bagus yang berkualitas atau kuantitasnya Dok? Kualitas tidur ini? Kalau ditanya pasti dua-duanya dong Dok. Dua-duanya ya Dok iya ya? Iya dong, kalau bisa dua-duanya, kenapa harus salah satu saja Dok? Tidur berkualitas dan kuantitasnya cukup itu penting Dok. Itu pola hidup yang sehat, baik itu nanti untuk penderita GERD ataupun bukan Dok. Jadi kalau ditanya ya bagusnya sih dua-duanya Dok, nggak cuma salah satu. Oh, soalnya nih Dok, banyak banget juga ya yang mungkin ibu rumah tangga juga gitu, bahkan dia juga wanita karir ya, ngurus rumah tangga, tapi mereka sering berdalih, oh enggak kok, kualitas hidup tidurku bagus aja kayak gitu, cuman memang waktunya mereka misalnya kemalaman gitu ngurusin rumah, mungkin akhirnya pagi-pagi kan anak-anak sekolah tuh harus nyiapin anak sekolah, jadi dalihnya tuh tetap berkualitasnya itulah yang maksudnya lebih bagus kualitasnya. Oh, sebenarnya tidak ada yang lebih bagus-bagusnya, dua-duanya tetap ya. Tapi jika memang itu tidak bisa dihindari kayak gitu Dok ya. Yang lebih baik adalah kualitas hidup yang lebih baik Dok. Kualitas ya. Ya memang. Karena jika pasien sering terbangun tiap malam itu kan juga nanti bisa memicu gejala GERD juga dan sebagainya. Dan ataupun gejala GERD itu memang bisa memicu pasien jadi sering terbangun tiap malam. Jadi kualitas tidurnya kurang bagus. Kurang juga. Jadi saling berhubungan ya Sobat Sehat. Betul. Tidur kurang menyebabkan GERD, GERD bahkan juga bisa mengakibatkan kualitas tidur juga kurang baik, tidak nyenyak gitu ya Dok tidurnya. Tinggi. Nah Dok, ini kita sambil-sambil nih Dok ya, untuk Sobat Sehat yang mau tanya-tanya itu bisa gabung dengan kita di Instagram Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah ini ada beberapa pertanyaan dokter. Yang pertama ini kok kayaknya lebih lewat ya dari GERD. Ini dia nanya di luar, nggak apa-apa ya Dok ya? Iya boleh Dok. Ini dari Rahimah Rahim 26. Dok, izin bertanya, apakah emang benar kalau memang masih muda, kolesterol tinggi itu nggak perlu minum obat kolesterol? Nah ini di luar GERD ya Dok ini. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Dok. Jadi untuk pasien dengan hiperkolesterol, baik itu komponen kolesterol apa saja, terapi utama adalah modifikasi gaya hidup. Mau itu kencing manis, mau itu kolesterol, terapi utama adalah modifikasi gaya hidup. Jika nanti memang dengan modifikasi gaya hidup tidak membaik, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, pasti bisa diberikan terapi tambahan statin ataupun obat penurun kolesterol lainnya untuk bisa memperbaiki kolesterol pasien. Tapi kalau ditanya perlu diterapi atau tidak, tetap harus terapi, baik itu terapi non farmakologis berupa diet, modifikasi gaya hidup, aktivitas olahraga, ataupun terapi obat. Begitu Dok. Oh gitu. Jadi untuk Mbak Rahimah ini tetap perlu ya Dok ya obat kolesterol, tapi
alangkah lebih baiknya kita modifikasi dulu gaya hidup kita ya dok. Mungkin olahraganya, kurangin makanan-makanan yang berlemaknya dulu dok ya. Jika masih juga ini meningkat, walaupun usia tua atau muda, tetap harus mengkonsumsi dok ya obat-obat statin seperti itu, dan itu harus dikonsulkan ke dokter. Tidak boleh beli sembarangan ya sobat sehat di tempat, di apotek ya. Kadang-kadang tuh banyak juga tuh yang datang-datang tahu-tahu minta obat. Yang penting pastikan dulu berapa kolesterolnya, dicek dulu, kemudian modifikasi dulu gaya hidup, baru diobatin. Seperti itu ya dokter? Bener dok, kan sering tuh kolesterol tinggi sedikit 205 atau 206 langsung konsumsi statin. Padahal yang kita berbahaya itu malah efek samping jangka panjangnya dok. Iya. Itu bisa nanti ke bagian otot ya dok ya, spasme ya. Ataupun ke bagian liver dok. Oh, liver juga. Nah, makanya ini. kenapa itu yang nanti kita harus hati-hati dok. Makanya obat jika bisa, apapun itu obatnya dikonsulkan dulu untuk mencegah interaksi obat dan juga mencegah interaksi ataupun efek samping jangka panjangnya tersebut. Iya, jadi begitu ya Mbak Rahimah, nggak boleh minum obat kolesterol sembarangan, tapi awal mulanya kita modifikasi dulu gaya hidupnya. Nah, kemudian yang kedua ini dok, dari Risma Frida. Nah, ini selamat pagi dokter, apakah GERD dan MAH itu berbeda? Dan bagaimana mengkategorikan gejala yang masuk GERD atau MAH? Nah, ini kan bahasa awam nih kan banyak dok ya bilang mah, ini aku nih sakit mah kayak gitu. Apa-apa tuh pokoknya mah lah kayak gitu. Itu apa bedanya dok mah dengan GERD gitu? Betul banget. Tadi kan sudah dijelasin di awal ya. Jadi mungkin belum gabung. Jadi kalau bahasa GERD itu kan bagiannya esofagus yang kena. Nah, kalau mah itu ke arah lambung. Kalau ditanya gejalanya gimana, gejalanya mirip. Cuma bedanya, tapi dia ternyata nggak sama. Cuma bedanya kalau gejala GERD itu kan gejala tipikalnya tadi itu adalah heartburn, rasa panas di dada, atau adanya regurgitasi yang menyebabkan nantinya terjadinya rasa pahit ataupun asam di bagian lidah. Nah, terkadang gejala GERD dan gastritis ini ataupun penyakit ini bisa dua-duanya ada pada satu orang. Jadi kalau ditanya gejalanya otomatis pasti ke arah nyeri ulu hati, mual, muntah, dan sebagainya. Yang harus kita perhatikan atau waspadai adalah tanda bahaya. Tanda bahayanya itu kalau misalnya ada seperti perdarahan saluran pencernaan. Contoh, ada sampai BAB hitam, muntah hitam, seperti ada benjolan di bagian perut bagian atas, ataupun berat badannya turun, atau riwayat keluarga yang pernah ada riwayat kanker lambung dan sebagainya, itu harus segera ke dokter. Karena terkadang gejala GERD gastritis itu bisa bersinggungan juga dengan tanda bahaya yang lain seperti peptic ulcer atau perukaan lambung, atau seperti tumor ataupun kanker di bagian lambung tersebut, itu gejalanya juga mirip. Jadi bila ditanya, ya gejala antara GERD dan gastritis itu hampir mirip, tetapi bila ada tanda bahaya yang tadi sudah disebutkan akan lebih baik nanti jika konsultasi ke dokter dulu ya. Nanti kita pastikan dulu penyebabnya apa gitu. Oh iya, jadi begini ya Mbak Risma Prida. Jadi keluhan MAH sama GERD itu memang hampir sama ya dok ya. Cuman ada titik yang kita memang keluhan gitu yang muncul yang mengharuskan kita untuk konsultasi lebih lanjut lagi, untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jangan dibiarkan. Yang penting harus dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam, begitu ya Mbak Risma Prida. Nah, kemudian ada juga nih dok dari Ubay. Izin bertanya dok, saya punya teman cewek, dia sering makan yang keripik pedas, seblak, matcha gitu dok. Nah, pada saat kambuh itu dia sering minum Rebamid. Apakah minum obat Rebamid ini berbahaya? Baik, jadi kita tahu ya, tadi ada banyak banget obat lambung ya. PPI yang fungsinya untuk menurunkan asam lambung. Antasida yang fungsinya menetralkan asam lambung. Sucralfate yang fungsinya untuk nanti melapisi mukosa lambungnya tersebut. Rebamipid itu biasanya obatnya kita kombinasi dengan PPI tersebut atau lansoprazol, omeprazol. Karena beberapa penelitian dengan obat Rebamid itu
bisa memperbaiki ataupun memperbaiki gejala 3 kali lipat biasanya beberapa penelitian. Jadi kalau ditanya sebenarnya terapi utama GERD itu adalah PPI dok. PPI itu untuk menurunkan asam lambungnya. Kalau ditanya anibamid sebenarnya berpengaruh nggak berpengaruh, cuma tetap terapi utamanya adalah PPI. Termasuk obat-obat baru yang lainnya seperti Picap, Tagofrasan, Fenoprasan itu juga kan obat baru tuh. Tapi tetap terapi itu bukan sebagai terapi utama. Terapi utama dari GERD adalah PPI. PPI ya dok. Untuk ya? sampai saat ini ya dok ya. Oh iya. Nah jadi itu untuk siapa tadi? Mas Ubay tadi ya. Nah itu Mas Ubay itu untuk Rebamid itu sebenarnya kurang cocok ya untuk GERD. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu menyangkut obat-obatan, menurut saya harus dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok. Boleh, untuk lebih benarnya minum obatnya ya dok. Itu untuk terapi kombinasi umumnya. Oh iya, Bukan boleh dikombinasi utama. ya dok ya. Bukan terapi utama tapi. Oh iya. Ini belum ada nih dok yang tanya-tanya lagi. Mungkin kita bisa tanya jawab nih dok. Saya bertanya gitu nggak apa-apa ya dok? Boleh dok. Itu dok ada juga beberapa keluhan gitu, kayak rasa mencekik ya. Betul. Terus rasa kayak lendir banyak di tenggorokan. Itu salah satunya GERD juga ya dok ya, gejala GERD juga ya? Baik, jadi kan salah satu gejala esophageal GERD itu bisa timbulnya rasa mencekik atau rasa tidak enak di bagian tenggorokan. Nah ini biasanya jika pasien datang terkadang juga dengan bagian masalah seperti menelan dan sebagainya, kita akan konsultasikan dulu dok dengan bagian THT. Nanti bagian THT kan akan melihat itu dok, apakah bagian laringofaringealnya itu apakah ada inflamasi atau tidak. Jika memang benar ada inflamasi, terutama memang karena dari asam lambung, nah itu baru memang berarti gejala yang ada seperti rasa tercekik, terbakar ataupun rasa tidak menyalanya nggak enak itu karena dari GERD tersebut dok. Jadi biasanya kalau misalnya ada gejala tersebut, kita konsultasikan dulu dok THT, memastikan bahwa itu aman atau memang memastikan bahwa itu terjadi peradangan karena dari GERD tersebut dok. Karena rasa mencekik itu biasanya timbul dari adanya peradangan pada daerah laringofaringeal tersebut karena asam lambung yang meningkat tersebut dok. Oh seperti itu. Jadi harus dipastikan secara anatomi dulu dok ya. Betul. Ini masalahnya apa gitu yang di tenggorokannya itu ya. Kita koordinasi juga dengan bagian THT biasanya. Semisalnya nih udah dikasih PPI tadi, obat PPI tadi dicoba itu ternyata agak enakan. Itu emang bener GERD ya dok? Jadi memang terapi PPI itu jika ada pasien nih kita curiga GERD terutama kalau memang terutama yang tadi dokter periksa GERD-nya lebih dari sama dengan 8, kita curiga GERD, kita berikan terapi PPI dosis tinggi selama 2 minggu dia membaik, kita bisa curiga GERD itu memang dok. Jadi terapi itu harus dilanjutkan sampai 8 minggu dok. Sampai 8 minggu ya. Karena memang untuk menghilangkan inflamasi itu tidak bisa membutuhkan waktu hanya 2 minggu. Dibutuhkan penelitian memang waktunya sekitar 8 minggu dokter. Untuk melihat kemajuan dari terapi ya dok. Betul. Ya. Oh iya. Jadi nggak bisa sebentar aja minum obatnya. Nah ini ada lagi dok dari Risma Prida tadi lagi dok. Izin bertanya lagi dokter, setiap kali minum kafein atau kopi itu saya selalu merasa dada berdetak, deg-degan gitu dok. Terus rasa gemetar, gelisah, itu apakah masuk GERD juga? Ya, terima kasih. Jadi GERD, kita tahu bahwa kopi itu kan mengandung kafein ya. Kafein itu ketika masuk dia bisa mengiritasi lambung dan juga membuat tonus sphincternya itu lemah. Sphincter antara klep antara esofagus dan lambung itu lemah. Gejala seperti berdebar, rasa sesak itu memang salah satu gejala yang bisa timbul dari gejala GERD tersebut. Itu gejalanya atipikal, tapi memang itu penyebabnya salah satunya adalah kafein tersebut dari kopi tersebut. Akan lebih baik jika sudah timbul gejala tersebut, mulai kurangi dari minum kopi tersebut agar nanti gejala tersebut tidak muncul. Begitu. Oh iya, terima kasih ya dokter Bernadette. Nah itu untuk Mbak Risma Prida. Jadi kalau udah tahu mengalami gejala seperti itu sebaiknya dihindari ya Mbak. Terus juga
minum kopi itu kan kurang bagus juga ya, itu bisa bikin kita melek ya, ya dok ya, bisa bikin kita begadang gitu. Jadi udah perutnya nggak enak, begadang, nah itu malah tambah bikin GERD ya dok. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk minum-minum kopi jika memang Mbak Risma udah merasa kurang enak dengan minum kopi tersebut ya, begitu ya Mbak. Kecuali memang pasiennya nggak ada gejala GERD, boleh dok, minimal lagi satu gelas Satu per gelas hari. tadi ya. Maksimal 1 gelas per hari dok, itu boleh. Tapi kalau memang sudah ada gejala seperti yang tadi Mbak Risma katakan, ya lebih baik kita stop dulu ya dok ya. Akan lebih baik di stop dulu dari minum kopinya itu. Oh iya, seperti itu. Oh iya dok, ini ada juga nih kayak udah perut ini udah rasa lapar gitu dok. Terus tahu-tahu dikasih makan gitu, malah jadi tambah nggak enak gitu, gimana ya dok? Oke, kita harus bedakan dulu kan, kita tahu bahwa penyakit lambung itu banyak ya. Ada namanya penyakit dari ulkus gaster ataupun ulkus duodenum dan sebagainya. Gejala yang membedakan antara ulkus gaster dan duodenum itu adalah ketika makan dia membaik atau enggak. Oh, ya. Kalau ulkus gaster biasanya habis makan dia malah sakit. Tapi kalau ulkus duodenum habis makan malah membaik. Jadi ketika sudah ada gejala tersebut lebih baik kontrol dok. Oh, iya. Takutnya memang sudah terjadi luka di bagian Luka, lambung ya. Oh. gitu dok. Jadi luka itu nggak harus yang maksudnya ada perdarahan dulu gitu konsul, tapi memang kalau udah rasa udah nggak enak kayak gitu itu udah harus konsul ya dok? Akan lebih baik konsul. Dan luka itu kan memang sebenarnya diagnosis dari endoskopi. Endoskopi itu kan kita melihat dari kerongkongan, lambung sampai usus 12 jari. Nanti ada namanya Forest Classification. Dia ada yang berdasarkan kalau dari lambung ya. Forest Classification itu ada yang dari cuma lukanya bersih atau lukanya sampai menyemprot, ada sampai darah menyemprot, ataupun lukanya kotor, itu adalah diagnosis dari endoskopi dokter. Jadi sebaiknya jika memang sudah timbul gejala nih, satu, untuk bisa mengurangi gejala tersebut. 2, memastikan diagnosis penyakitnya apa. 3, mencegah komplikasi. Akan lebih baik kita konsultasikan dulu ke dokter supaya nanti jangan sampai salah terapi ataupun nanti malah gejalanya malah tambah berat. Oke. Jadi semua permasalahan yang disebutkan tadi setelah makan rasa nggak enak itu banyak sekali ya penyebabnya, dan jika terjadi seperti itu bisa dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini ada lagi dok yang ingin bertanya. Izin bertanya nih dok, kebiasaan minum kopi 3-4 kali sehari. Jadi kayaknya orang ini udah biasa nih dok minum kopi. Tapi sekarang ini kok tiba-tiba ya sudah biasa kayak gitu, tapi dia malah ngerasa jantungnya tuh debarnya cepat gitu. Kenapa gitu dok? Padahal dulu nggak apa-apa gitu. Betul, terima kasih banyak dok. Jadi kan kita tahu bahwa GERD itu penyebabnya dari aktivitas ataupun pola hidup jangka panjang yang tidak baik. Jadi mungkin dulu banget pas waktu beliau baru pertama kali minum kopi, minum gula tiap, minum makanan yang tinggi gula, makanan berlemak, mereka tidak menimbulkan gejala. Tetapi dalam waktu jangka panjang, minuman kopi itu bersifat iritatif dan dia juga bisa melemahkan dari katup tadi itu, klep tadi itu, sehingga ketika klep itu sudah mulai melemah, ketika makanan sudah masuk ke lambung, karena klep itu lemah, dia bisa menimbulkan reflux ke atas. Itu yang menimbulkan gejala seperti berdebar, terbakar dan sebagainya, itu bisa timbul semua dok. Jadi memang sebenarnya GERD ini adalah penyakit yang didapat karena pola hidup jangka panjang yang kurang bagus dok. Lebih tepatnya seperti itu. Oh iya, jadi ini untuk tadi Mbak Hatimatul Husna itu kalau sudah ada keluhan seperti itu sebaiknya di stop aja dulu ya Mbak ya untuk minum kopinya. Mungkin dulu waktu masih muda klepnya masih bagus, ototnya masih bagus, tapi sekarang malah ada keluhan seperti itu, ada baiknya di stop aja dulu supaya GERD-nya tidak tambah parah ya dok. Betul. Nah terus ada lagi ini dokter yang bertanya, hilang tadi pertanyaannya.
Saya aja dok yang bertanya kalau gitu. Iya boleh dok. Ini keluar tadi dok, jadi hilang. Nah dok, perut nih dok, kalau misalnya nih kita kasih makan, tiba-tiba habis makan tuh kok kayak rasa mual, pusing gitu. Kenapa ya dok kayak gitu? Baik, terima kasih. Jadi kita harus pastikan dulu makanan yang kita makan barusan itu atau apakah bersifat iritan atau tidak, atau kan biasanya makanan-makanan yang bisa memicu tersebut adalah makanan tinggi lemak, makanan yang pedas, makanan tinggi gula, makanan yang karbohidratnya tinggi, ataupun makanan yang bersifat gas yang menghasilkan banyak gas yang bisa memicu seperti mual, rasa penuh di perut dan sebagainya. Iya dok. Jadi akan lebih baik ya memang pelan-pelan kita atur pola hidup kita, makan jangan terlalu banyak, makanan dengan porsi dan jumlah kalori yang cukup, dan jika memang keluhan itu tetap berlanjut, memang harus diberikan terapi dok, seperti itu. Oh iya, jadi makannya juga kita harus makan yang porsinya sedikit, tapi sering ya dok ya? Sesuai dengan kebutuhan kalori pasien. Sesuai dok. kebutuhan Bukan kalori. sedikit dok, lebih tepatnya sesuai dengan kebutuhan kalori pasien. Usahakan makan jangan terlalu kenyang. Iya yang seperti tadi dok ya, Betul. makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Betul. Wah itu enak banget sudah badannya gitu dok lah. Betul. Iya. Terus ada juga nih dok, tiba-tiba orang itu merasa ini nyeri nih ulah hatinya, terus kayak langsung berdebar kenceng gitu jantungnya. Itu GERD juga apa dok? Jadi sebenarnya masalah-masalah kardiak ya, seperti nyeri dada, berdebar dan sebagainya, akan lebih baik dikonsultasikan dulu dok, memastikan apakah itu dari kardiak ataupun dari non kardiak. Karena terkadang kita menentukan penyakit itu orang tersebut ada keluhan tersebut ke arah kardiak atau tidak, selain yang tadi saya sebutkan di awal, yang jenis nyerinya ataupun dia membaik atau tidak dengan terapi obat, itu kita mulai dari faktor risiko. Faktor risiko pasien usia tua, ada kencing manis, ada tekanan darah tinggi, ada riwayat kolesterol. Itu kan faktor risiko bisa terbentuk plak ataupun aterosklerosis ataupun yang bisa nanti menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan kardiak tersebut. Sehingga nanti untuk memastikan nih apakah itu dari kardiak atau bukan, akan lebih baik konsultasi dulu ya. Jadi nanti biar nanti kita bisa pastikan dulu, kita bisa periksa dulu lewat anamnesis kita, lewat pemeriksaan fisik kita, untuk memastikan apakah itu memang penyakit lambung ataupun itu dari gejala kardiak, dari gejala jantung. Oh iya. Sekian. Iya dokter. Jadi keluhannya ini emang sering tumpang tindih ya dok ya sama Betul. jantung ya. Betul. Jika sudah ini dok ya, misalnya nih nyeri dada gitu, terus kita sarankan ke dokter jantung, terus ternyata dari dokter jantungnya EKG normal, treadmill normal, kayak gitu, terus juga echo-nya juga normal. Nah itu gimana tuh dok? Bisa baik. Jadi kalau misalnya dari bagian kardiak aman kan berarti sudah aman itu dok. Jadi memang bisa jadi itu penyebabnya memang ke arah lambung dok. Atau kita harus pastikan dulu dok, ada pasiennya riwayat traumatik atau tidak dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa di sini kan di bagian dada ada organ seperti tulang, otot, jantung, paru, lambung. Yang di bawahnya ada lambung. Iya dok. Jadi kita harus pastikan dulu ada riwayat trauma atau tidak, habis angkat berat atau habis aktivitas fisik yang menggunakan otot dada atau tidak. Jika itu semua tidak ada, baru kita bisa berkata itu bahwa gejala ke arah lambung, dokter. Oh iya dok. Ini belum ada pertanyaan dok ya yang masuk. Nah, terus sekarang kita kan tadi ngomongnya tentang gaya hidup sehat ya dok. Berarti stres ini memang harus kita benar-benar kita tekan ya dok supaya tidak terjadi GERD ini. Betul, dokter. Dengan adanya modifikasi gaya hidup itu tadi, terus olahraga yang teratur, makanan yang sehat dan tidur yang cukup, itu sudah bisa membuat GERD ini sebenarnya sembuh ya dok. Kalau memang benar dan juga ada ke arah
seperti sudah terjadi esofagitis ataupun peradangan, tentu terapi obat juga yang utama, Dok. Oh iya. Yang tadi itu untuk mengurangi peradangan tersebut, Dok. Jadi modifikasi gaya hidup dan juga terapi obat, Dok, dengan nanti pengawasan dari dokter-dokter. Oh iya, iya. Terus untuk makanan seperti buah, Dok, itu buah apa tuh yang bisa menyebabkan GERD? Jadi kan kita tahu bahwa ada ketika makanan masuk itu ada yang namanya indeks glikemik. Nah, kita sarankan indeks glikemik yang disarankan untuk menderita GERD ada yang indeks glikemiknya rendah atau ke arah normal, seperti melon, pepaya, beri. Itu kita sarankan untuk penderita GERD. Kenapa? Karena indeks glikemik tinggi itu kan, indeks glikemik itu adalah ketika makanan masuk seberapa cepat dia meningkatkan gula darah. Oh, nah, gitu. makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu bisa membuat ya tadi yang seperti pada penderita kencing manis atau yang tinggi gula itu dia bisa menurunkan bisa menyebabkan klep itu juga melemah dan menyebabkan timbulnya gejala GERD. Jadi kalau ditanya buah apa, cari yang buah indeks glikemiknya rendah atau paling nggak sedang lah. Contohnya, Dok, contoh. Ya tadi tuh melon, pepaya, beri. Oh. Itu yang kita Kalau sarankan. pisang gitu, Dok? Pisang termasuk tinggi, Tinggi semangka ya? termasuk tinggi. Oh, begitu. Oh, padahal anak-anak tuh pada suka itu, Dok. Boleh, tapi sesuai dengan porsi. Oh, nggak boleh terlalu banyak ya, Dok, Betul, ya? Dok. Semua itu tetap diperbolehkan asalkan sesuai dengan porsinya. Sama seperti yang lemak, itu kan juga boleh asalkan sesuai dengan kebutuhan kalorinya 20-25% dari total kebutuhan kalori. Jadi sebenarnya makanan itu boleh asalkan sesuai porsinya, Dokter. Oh iya, Dokter. Aduh, terima kasih banyak nih, Dok, ya. Banyak banget kita dapat ilmunya nih tentang GERD, dengan gaya hidup yang sehat, mengatasi GERD dengan gaya hidup yang sehat. Nah, baik, ini Sobat Sehat, ini untuk sesi yang terakhir ya, Sobat Sehat, ini saya mau memberi kesimpulan bahwa penting sekali kita untuk memodifikasi gaya hidup yang sehat untuk mencegah terjadinya GERD ini. Seperti itu tadi, makanan ya, Dok, ya, makanan yang sehat, terus tidur yang teratur, istirahat yang teratur, olahraga, kemudian stres ya, menghindari stres. Jadi jangan sedikit-sedikit jadi stres. Nah, kalau misalnya udah stres banget gitu, mending nggak usah lihat media sosial ya, Dok, karena media sosial sekarang ini benar-benar bikin stres. Betul, Dokter. Dan juga tergantung nih faktor pencetus stresnya apa. Itu yang harus hindari, Dok. Oh iya, dihindari. Jadi harus tahu nih apa sih faktor stres yang bikin stres tuh, supaya bisa mengeliminasi penyebab-penyebab yang menyebabkan kita GERD ya, seperti itu ya, Sobat Sehat. Dan terima kasih nih Dokter Bernadette atas waktunya. Mudah-mudahan nih hari ini podcast kita bermanfaat buat kita semua dan Jumat kita juga berkah ya, Dok. Ya, betul, Dok. Terima kasih. Selamat siang, Sobat Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.